Hai, perkenalkan, namaku Gisela. Tapi orang-orang di kampung ini memanggilku Gisel. Usiaku baru menginjak 37 tahun. Usia yang katanya sedang mekar-mekarnya. Tapi aku merasa seperti bunga plastik di sudut ruangan. Ada, tapi tidak pernah disirami. Sudah 6 bulan sejak Mas Aris, suamiku, memutuskan untuk mengadu nasib di Korea Selatan. Sejak saat itu, rumah beton berlantai 2 ini terasa seperti kotak raksasa yang menelan suaraku sendiri. Setiap pagi, aktivitasku selalu sama. Bangun, menyeduh teh, lalu duduk di ruang tamu yang temaram. Aku tidak suka menyalakan lampu jika matahari belum benar-benar tinggi. Aku lebih suka berdiri di balik tirai satin berwarna krem di jendela depan. Lewat celah kecil di sana, aku melihat dunia luar tanpa perlu terlihat. Sepi ya, Sel, gumamku pada bayangan sendiri di kaca. Mas Aris adalah pria yang baik, sangat bertanggung jawab, tapi dia tipe pria yang menganggap bahwa mengirim uang bulanan yang cukup sudah mewakili seluruh bahasa cinta. Lewat telepon, percakapan kami hanya seputar, sudah makan, uangnya sudah masuk kan? Jaga rumah, baik-baik. Tidak ada lagi pertanyaan tentang bagaimana perasaanku hari ini, atau sekadar pujian bahwa daster yang kupakai membuatku tampak cantik. Aku haus akan percakapan yang lebih dari sekadar urusan saldo bank. Sore itu, seperti biasa, aku kembali berdiri di balik tirai. Dari keyahan, aku melihat sebuah motor matic masuk ke halaman rumah sebelah. Itu Mas Bayu, tetangga persis di samping rumahku. Usianya mungkin sekitar 35 tahun, badannya tegap, wajahnya selalu tampak tenang. Tipikal pria dewasa yang tahu bagaimana cara bersikap. Dia turun dari motor, melepas helm, dan menyeka keringat di dahinya dengan kaos yang ia kenakan. Entah mengapa, jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Aku melihatnya mengeluarkan beberapa kantong plastik belanjaan, mungkin titipan istrinya. Tiba-tiba, gerakannya terhenti. Mas Bayu menoleh ke arah rumahku. Lebih tepatnya, dia menatap lurus ke arah jendela tempatku bersembunyi. Aku tersentak. Refleks menarik tubuhku ke belakang dinding. Bersembunyi di balik kain satin yang dingin. Apakah dia tahu aku sedang memperhatikannya? Hatiku berdesir. Ada rasa takut, tapi anehnya ada sedikit rasa hangat yang menjalar di dadaku. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa ada seseorang yang menyadari keberadaanku di rumah sunyi ini. Pagi berikutnya, cuaca di kampung sedang cerah-cerahnya, tapi suasana hatiku masih saja mendung. Aku memutuskan untuk keluar ke halaman samping, sekadar menyiram tanaman hias yang mulai layu. Persis seperti perasaanku, aku memakai kaos rumahan longgar dan celana selutut. Rambutku hanya dicepol asal. Saat aku sedang asyik mengarahkan selang air ke pot mawar, tiba-tiba terdengar suara bariton yang berat namun lembut dari balik pagar pembatas yang hanya mawarnya kurang pupuk. Itu Mbak Gisel, makanya warnanya agak pucat. Aku tersentak sampai selang di tanganku sedikit melenceng. Aku menoleh dan mendapati Mas Bayu sedang berdiri di sana, hanya berjarak 2 meter dariku. Dia mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek, tangannya memegang gunting rumput. Mas Bayu, kaget saya, jawabku sambil merapikan anak rambut yang menutup mata. Aku mendadak salah tingkah. Aku sadar penampilanku sangat berantakan pagi ini. Mas Bayu tersenyum tipis, senyum yang tidak berlebihan, tapi entah kenapa terasa sangat tulus. Maaf ya, bikin kaget. Habisnya Mbak Gisel serius banget melamunnya. Sudah lama gak kelihatan keluar rumah? Sibuk ya? Enggak kok Mas, cuma ya di dalam saja. Malas keluar kalau gak penting banget. Balasku berusaha senormal mungkin. Mas Aris, kapan pulang? Sudah lama ya di Korea? Tanyanya lagi. Dia menyandarkan sikunya di pagar kayu, seolah mengajakku mengobrol lebih lama. Masih lama Mas, kontraknya 2 tahun. Ini baru jalan 6 bulan, jawabku lirih. Ada nada getir yang tidak bisa kusembunyikan saat menyebut angka 6 bulan itu. Setengah tahun tanpa sentuhan,
Tanpa teman bicara yang nyata, Mas Bayu mengangguk-angguk pelan. Tatapannya mendadak berubah, sedikit lebih teduh, seperti sedang bersimpati. Pasti berat ya Sel, sendirian di rumah sebesar ini. Kalau ada apa-apa, atau butuh bantuan benerin lampu atau apa, jangan sungkan, panggil saya. Saya sering di rumah. Kalau sore, jantungku seperti berhenti, berdetak sejenak. Kalimatnya sederhana, tapi di telingaku terdengar seperti oase di tengah padang pasir. Selama ini, Mas Aris hanya menyuruhku memanggil tukang kalau ada kerusakan. Baru kali ini ada yang menawarkan bantuan secara personal. Iya Mas, makasih ya, ucapku pelan, hampir berbisik. Sama-sama. Oh iya, ini ada mangga dari depan. Tadi istriku minta dibagi ke tetangga, katanya sambil menyodorkan sebuah kantong plastik berisi 2 buah mangga matang yang harum. Saat aku menerima kantong itu, jari kami sempat bersentuhan tanpa sengaja, hanya sekian detik, tapi rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang menyengat kulit. Aku cepat-cepat menarik tanganku. Wajahku mendadak panas. Terima kasih ya Mas. Sampaikan salam buat Mbak Maya, kataku buru-buru. Mas Bayu hanya tersenyum lagi, lalu berbalik menuju rumahnya. Aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan yang campur aduk. Mangga itu kupeluk erat di dada. Sore itu aku kembali berdiri di balik tirai jendela, tapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian, tapi aku mulai merasa takut. Takut akan getaran yang mulai tumbuh ini. Malam di kampung selalu terasa lebih panjang. Suara jangkrik di luar terdengar seperti ejekan untukku yang masih terjaga, memandangi layar ponsel yang gelap. Mas Aris belum juga membalas pesanku sejak tadi siang. Mungkin dia sedang lembur, atau mungkin dia sudah tidur karena kelelahan. Aku menghela napas, melempar ponsel ke samping bantal. Di saat aku hampir memejamkan mata, tiba-tiba ponselku bergetar pelan. Jantungku melonjak. Aku berharap itu Mas Aris yang mengucapkan selamat malam. Tapi saat layar kunyalakan, sebuah nama yang tidak terduga muncul di baris notifikasi. Belum tidur Sel? Aku lihat lampu ruang tamu depan masih nyala. Jangan terlalu sering begadang, gak baik buat kesehatan. Aku tertegun. Aku refleks menoleh ke arah jendela depan yang tertutup tirai. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah dia juga sedang memperhatikanku dari seberang sana? Jariku ragu-ragu di atas papan ketik. Haruskah aku membalasnya? Ini sudah jam 11 malam, jam-jam rawan, di mana perasaan biasanya lebih jujur daripada logika. Tapi rasa sepi yang menggigit malam ini akhirnya menang. Iya Mas, belum bisa tidur. Ini mau coba merem kok, jawabku singkat. Hanya butuh beberapa detik sampai muncul tanda dia sedang mengetik. Lagi banyak pikiran ya? Atau lagi kangen sama yang di jauh? Aku tersenyum getir membaca pesan itu. Mungkin keduanya Mas. Why kok? Tapi ingat, kamu gak sendirian. Kalau butuh teman ngobrol karena gak bisa tidur, aku masih bangun. Malam itu percakapan kami berlanjut. Kami tidak membahas hal-hal berat. Mas Bayu bercerita tentang pekerjaannya yang melelahkan hari itu, tentang hobi berkebunnya, hingga hal-hal lucu yang terjadi di kampung. Dia tidak menuntut apa-apa. Dia hanya ada. Rasanya aneh. Aku merasa lebih didengar oleh pria yang hanya terhalang pagar ini daripada oleh suamiku sendiri yang berada ribuan kilometer jauhnya. Mas Bayu punya cara bicara, bahkan lewat tulisan, yang membuatku merasa penting. Makasih ya Mas, sudah nemenin ngobrol. Aku jadi merasa lebih tenang, tulisku sebelum akhirnya benar-benar ingin tidur. Sama-sama Sel, mimpi indah ya. Besok pagi jangan lupa sarapan. Aku mematikan ponsel dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa hangat, tapi juga ada rasa bersalah yang mulai menyelip di sudut hati. Aku memeluk guling erat-erat, membayangkan betapa indahnya jika perhatian ini datang dari orang yang seharusnya. Tanpa kusadari, aku mulai menantikan hari esok. Bukan untuk menunggu telepon dari Korea, tapi untuk melihat apakah sosok di seberang pagar itu akan menyapaku lagi. Pagi terasa berbeda. Setelah percakapan singkat di ponsel semalam, aku bangun dengan perasaan yang lebih ringan, seolah ada beban yang terangkat dari bahuku.
Tapi di sisi lain, ada debar aneh yang menyelinap setiap kali aku melewati jendela depan. Aku mulai merasa ada perjanjian tidak tertulis di antara aku dan Mas Bayu. Sore harinya, saat langit mulai berubah jingga, aku kembali ke posisi favoritku. Aku berdiri di balik tirai satin, mengintip lewat celah kecil yang sengaja kubuat. Aku menunggu motor matic itu muncul di belokan gang. Benar saja, tepat pukul 5 sore, Mas Bayu pulang. Namun, ada yang berbeda kali ini. Biasanya dia langsung membelokkan motornya masuk ke garasi. Hari ini, dia menghentikan motornya tepat di depan pagar rumahku. Dia tidak turun, hanya duduk di atas motor sambil melepas sarung tangan. Matanya tidak menatap jalan, tapi menatap lurus ke arah jendela tempatku berdiri. Jantungku berpacu hebat. Aku yakin dia tidak bisa melihatku karena pantulan cahaya matahari di kaca. Tapi tatapannya seolah menembus kain satin ini. Tiba-tiba ponsel di genggamanku bergetar. Tirainya cantik, tapi orang di baliknya pasti lebih cantik. Keluar sebentar yuk, aku bawakan martabak manis kesukaanmu. Aku terkesiap. Bagaimana dia tahu aku suka martabak manis? Dan bagaimana dia bisa begitu yakin kalau aku sedang berdiri di sini? Dengan tangan gemetar, aku membalas, "Kau tahu aku di sini." Hampir seketika, dia membalas lagi, "Bayanganmu kelihatan dari sini, Sel. Jangan sembunyi terus." Aku gak gigit. Kok aku tersenyum kecil, merasa tertangkap basah. Akhirnya, aku memberanikan diri membuka pintu depan. Aku melangkah keluar ke teras, masih dengan daster batik yang rapi dan rambut yang terurai. Mas Bayu turun dari motornya dan berjalan mendekat ke pagar. Dia menyodorkan kotak martabak yang masih hangat. Bau mentega dan coklatnya langsung menyeruak. "Buat teman minum teh sore-sore," katanya sambil tersenyum lebar. Matanya menatapku dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar menatap tetangga, tapi seperti menatap sesuatu yang berharga. "Makasih ya, Mas. Jadi merepotkan terus?" Jawabku agak malu. "Nggak repot kalau buat kamu, Sel," ucapnya pelan. Kalimat itu pendek, tapi sukses membuat pipiku merona hebat. Kami berdiri di sana, dipisahkan oleh pagar kayu, saling diam, namun banyak hal yang seolah tersampaikan lewat tatapan mata. Ada tarikan magnet yang kuat, sebuah getaran yang seharusnya tidak boleh ada. Tepat saat itu, istri Mas Bayu, Mbak Maya, memanggil dari dalam rumahnya. "Mas Bayu, sudah kok lama di depan?" Seketika, sihir itu pecah. Mas Bayu sedikit tersentak. "Iya, ini lagi kasih martabak ke Gisel," serunya. Balik. Dia memberiku kedipan mata tipis sebelum berbalik. "Masuk ya, Sel. Dimakan martabaknya." Aku kembali ke dalam rumah dengan kaki yang terasa lemas. Aku duduk di ruang tengah, menatap kotak martabak itu tanpa nafsu makan. Aku sadar tirai jendelaku bukan lagi sekadar penghalang, tapi sudah menjadi saksi awal dari sebuah perasaan yang berbahaya. Langit sore itu tiba-tiba berubah gelap. Awan hitam pekat menggantung rendah, dan tak lama kemudian hujan turun dengan sangat deras. Aku sedang berada di minimarket depan gang. Baru saja selesai membeli beberapa kebutuhan dapur. Aku berdiri di teras minimarket, memandangi aspal yang mulai tergenang air. Sial, aku lupa membawa payung. Jarak ke rumah memang tidak jauh, tapi dengan hujan selebat ini, aku pasti akan basah kuyup dalam sekejap. Di saat aku sedang bingung, sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di depanku. Kaca jendelanya turun perlahan, menampakkan wajah yang belakangan ini selalu mampir di pikiranku. "Mas Bayu, ayo masuk, Sel. Hujannya awet ini. Bisa sakit kalau kamu nekat terobos," ucapnya dengan nada khawatir. Aku sempat ragu. "Enggak apa-apa, Mas. Enggak ngerepotin. Sama sekali enggak. Ayo cepat," desaknya sambil membukakan pintu dari dalam. Aku pun masuk dan duduk di kursi samping kemudi. Begitu pintu tertutup, suara gaduh hujan di luar berubah menjadi keheningan yang nyaman. Aroma parfum Mas Bayu yang maskulin dan segar memenuhi kabin mobil, membuat dadaku tiba-tiba terasa sesak oleh debaran jantung sendiri. Mobil melaju pelan. Karena jaraknya dekat, Mas Bayu sengaja membawa mobil itu dengan kecepatan rendah.
Suasana di dalam mobil terasa sangat privat. Dinginnya AC beradu dengan hangatnya kehadiran seseorang di sampingku. "Kamu pucat, Sel?" "Kedinginan," tanyanya sambil menoleh sekilas. Dia kemudian meraih sebuah jaket di kursi belakang dan memberikannya padaku. "Pakai ini buat nutupin tanganmu yang gemetaran itu." "Makasih, Mas," bisikku sambil memeluk jaketnya. Wanginya sangat dia. Tiba-tiba, Mas Bayu meminggirkan mobilnya sebelum sampai di depan gerbang rumah kami. Dia mematikan mesin, tapi membiarkan lampu tetap menyala. "Kenapa berhenti, Mas?" tanyaku heran. Mas Bayu menghela napas panjang. Dia menyandarkan punggungnya dan menatap rintik hujan di kaca depan. "Aku cuma pengen bicara sebentar, Sel. Di rumah, aku gak pernah bisa bicara tenang seperti ini. Maya, dia sedang sibuk dengan dunianya sendiri." Aku terdiam. Aku tahu ini salah, tapi aku juga merasa hal yang sama. Aku rindu didengarkan. "Mas Aris kapan telepon lagi?" tanyanya. Tiba-tiba, "Sorry Pak, cuma 2 menit. Katanya mau tidur karena capek lembur." Jawabku jujur. Mas Bayu memutar tubuhnya menghadapku. Tangannya bergerak ragu. Lalu perlahan, dia mengusap sisa tetesan air hujan di lenganku yang tidak tertutup jaket. Sentuhannya lembut, hampir seperti belayan. "Kamu wanita hebat, Sel. Gak semua orang bisa bertahan dalam kesepian seperti ini. Kalau aku jadi dia, aku gak akan membiarkanmu menunggu sendirian di balik jendela setiap hari." Tatapannya mengunci mataku. Di bawah rintik hujan dan remang cahaya lampu mobil, aku melihat ketulusan yang berbahaya. Aku tahu aku harus keluar dari mobil ini sekarang juga, tapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa terpaku, menikmati perhatian yang selama ini menjadi dahaga di hatiku. Pagi itu, aku melihat pemandangan yang tak biasa dari balik jendela. Mbak Maya, istri Mas Bayu, tampak memasukkan koper ke dalam taksi. Dari percakapan singkat yang kudengar di pagar, dia akan pulang ke rumah orang tuanya di luar kota selama seminggu. Karena ada urusan keluarga, ada perasaan aneh yang menyelinap di hatiku. Harusnya aku merasa biasa saja, tapi ada rasa berdebar yang nakal karena tahu Mas Bayu akan sendirian di rumah sebelah. Siangnya, saat aku sedang menjemur pakaian, Mas Bayu muncul di halaman sampingnya. Dia tampak kesulitan, memegang beberapa tumpuk buku dan laptop. "Mbak Gisel, boleh minta tolong? Engsel pintu belakangku sepertinya seret, susah dikunci. Boleh pinjam minyak pelumas? Atau bantu pegangkan pintunya sebentar?" teriaknya dari seberang pagar. Aku ragu sejenak. Rumah sepi, istrinya gak ada. Batinku memperingatkan, tapi kaki ini seolah punya kemauan sendiri. "Iya Mas, tunggu sebentar." Aku berjalan memutar dan masuk lewat pintu belakang rumahnya yang memang terbuka. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di dalam rumahnya. Wanginya sangat mirip dengan aroma di dalam mobil tempo hari. "Di sini, Sel," panggilnya dari arah dapur yang merangkap ruang makan. Ternyata tidak hanya soal pintu. Mas Bayu baru saja selesai memasak mie instan, tapi tak sengaja menumpahkan air panas ke tangannya. Dia meringis pelan. "Loh?" katanya, "pintu? Kok tangannya merah begini?" Aku panik dan spontan meraih tangannya untuk diperiksa di bawah kucuran air keran. "Engselnya cuma alasan supaya kamu mau mampir, Sel," ucapnya lirih sambil menatapku dalam. Aku terdiam. Tanganku masih memegang pergelangan tangannya di bawah air. Jantungku serasa mau copot. Aku ingin marah karena dibohongi, tapi melihat wajahnya yang tampak sangat merindukan teman bicara, kemarahanku menguap begitu saja. "Mas, ini gak benar. Please." Tapi aku tidak melepaskan tangannya. "Aku tahu ini salah," balasnya pelan. Selangkah lebih dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya. "Tapi seminggu ini, rumah ini terasa terlalu luas buatku sendiri. Sama seperti rumahmu kan?" Dia tidak melakukan hal yang melampaui batas. Dia hanya menarik kursi dan memintaku duduk sebentar. Kami pun mengobrol di ruang makan itu. Bukan sebagai tetangga, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama merasa ditinggalkan. Dia bercerita betapa dia merasa hanya dianggap sebagai mesin pencari uang oleh istrinya. Sama seperti perasaanku terhadap Mas Aris. Di ruang privat itu,
tanpa ada gangguan tirai atau pagar. Tembok pertahananku runtuh. Aku pulang sore itu dengan perasaan bersalah yang luar biasa. Namun ada senyum yang sulit kuhapus. Aku mulai sadar, pintu yang terbuka tadi bukan cuma pintu belakang rumahnya, tapi juga pintu hatiku yang seharusnya terkunci rapat. Malam itu, suasana kampung sangat sunyi. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin yang menggoyangkan pohon mangga di antara rumah kami. Aku baru saja hendak merebahkan diri saat sebuah ketukan lembut terdengar dari pintu belakang rumahku. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu siapa itu. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka pintu. Mas Bayu berdiri di sana, mengenakan jaket tipis. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan kerinduan yang dalam. Boleh aku masuk sebentar? Aku cuma ingin bicara, Sel. Di sini terlalu dingin, ucapnya pelan. Aku tidak bisa menolak. Aku mempersilakannya duduk di sofa ruang tengahku. Ini adalah kali pertama dia masuk ke dalam rumahku setelah suamiku pergi. Ruangan yang biasanya terasa hampa itu mendadak penuh dengan kehadirannya. Kami duduk berseberangan, hanya dibatasi meja kayu kecil. Suasana terasa sangat intim, meski kami tidak saling menyentuh. Sel, dia memulai bicara. Suaranya parau. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi beberapa bulan ini, melihatmu dari balik jendela adalah satu-satunya hal yang membuatku semangat pulang kerja. Aku menunduk, meremas ujung dasterku. Mas, jangan bicara begitu. Kamu punya Mbak Maya dan aku. Aku punya Mas Aris. Aku tahu dia berpindah posisi, kini duduk di sofa yang sama denganku. Meski masih ada jarak, tapi apakah punya status berarti kita tidak boleh merasa kesepian? Apakah salah kalau aku merasa lebih nyaman bicara denganku daripada dengan istriku sendiri? Dia meraih tanganku yang gemetar di atas pangkuan. Kali ini, aku tidak menariknya. Telapak tangannya terasa hangat dan kokoh. Aku merasa ditemukan saat bersamamu, Sel. Kamu melihatku sebagai pria, bukan cuma sebagai orang yang harus membayar cicilan rumah. Aku merasa hidup lagi saat kamu tersenyum di balik jendela itu. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-katanya tepat sasaran ke dalam lubang di hatiku. Aku juga, Mas, aku merasa tidak terlihat selama ini. Mas Aris hanya peduli pada pekerjaannya. Aku seperti pajangan di rumah ini. Di bawah cahaya lampu ruang tengah yang remang-remang, Mas Bayu menghapus air mataku dengan ibu jarinya. Tatapannya begitu dalam, penuh dengan pengakuan yang selama ini tertahan di balik pagar. Malam itu, di ruang privat rumahku, kami tidak lagi bicara sebagai tetangga. Kami bicara sebagai dua manusia yang sedang tersesat. Dan untuk pertama kalinya, rasa salah itu kalah oleh rasa ingin dicintai. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Sebagian hatiku merasa bahagia karena sisa hangat obrolan semalam masih terasa. Tapi, sebagian lagi merasa dihantui oleh bayang-bayang dosa. Baru saja aku ingin menyeduh kopi, ponselku bergetar hebat. Sebuah panggilan video dari Mas Aris. Jantungku mencelos. Aku berdehem berkali-kali, merapikan rambut, dan mencoba mengatur napas agar tampak biasa saja sebelum menekan tombol hijau. Halo Mas. Suaraku sedikit bergetar. Layar menunjukkan wajah Mas Aris yang tampak sangat ceria. Pemandangan yang jarang kulihat. Dia sedang berada di dalam sebuah kantor, memegang beberapa lembar dokumen. Gisel, Mas punya kejutan, serunya antusias. Proyek di sini selesai lebih cepat, Mas. Sudah urus semua suratnya. Lusa Mas terbang, dan hari Kamis Mas sudah sampai di rumah. Dunia seolah berhenti berputar. Lusek, itu tinggal 3 hari lagi. Loh, kok mendadak Mas? Katanya masih 3 bulan lagi. Cenyi, alih-alih terdengar senang, suaraku malah terdengar seperti orang yang tertangkap basah melakukan kesalahan. Kenapa? Kamu gak seneng, Mas? Pulang cepat. Mas sengaja ambil lembur terus supaya bisa pulang dan kita bisa renovasi dapur yang kamu mau itu, jawabnya. Sedikit heran dengan reaksiku. Senang kok, Mas. Senang banget. Aku berbohong. Lidahku terasa keluh. Ya sudah. Gisel siap-siap dulu ya. Setelah panggilan berakhir, aku terduduk lemas di lantai dapur. Air mataku menetes.
Harusnya ini adalah kabar paling membahagiakan. Tapi kenapa aku merasa seperti narapidana yang baru saja mendengar vonisnya? Sore harinya, aku berdiri di balik jendela. Saat motor Mas Bayu masuk ke halaman, aku tidak menunggu dia mengirim pesan. Aku langsung keluar dan menunggunya di pagar pembatas. Wajah Mas Bayu yang tadinya cerah berubah drastis saat melihat mataku yang sembab. "Sel, ada apa? Mas Aris pulang, Mas? Lusa, dia sudah di sini," bisikku lirih. Mas Bayu terdiam. Tangannya yang tadinya hendak menyentuh pagar langsung terkulai. Keheningan yang menyakitkan menyelimuti kami berdua. Senyum yang biasanya menghiasi wajahnya hilang seketika, digantikan oleh gurat kecemasan yang dalam. "Lusa," dia mengulang kata itu dengan nada getir. "Berarti ini akhir dari waktu kita." Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa menatapnya dengan pandangan hancur. Di satu sisi, ada suamiku yang pulang dengan kerja kerasnya untukku. Di sisi lain, ada pria di depanku yang memberiku nyawa saat aku hampir mati karena sepi. Klimaks dari dilema ini benar-benar menghimpit dadaku. Pilihannya hanya dua: kembali menjadi istri yang patuh namun hampa, atau terus mengejar kebahagiaan yang terlarang ini dengan risiko menghancurkan semuanya. Hari Kamis yang kutakutkan akhirnya tiba. Suasana rumah yang biasanya tenang berubah menjadi sibuk. Mas Aris pulang dengan 2 koper besar dan senyum lebar yang menghiasi wajah lelahnya. Dia langsung memelukku erat begitu menginjakkan kaki di teras. "Mas, kangen banget, Sel. Kamu makin cantik, tapi kok agak kurusan?" tanyanya sambil mengusap pipiku. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Pelukan yang seharusnya terasa seperti pulang itu entah mengapa terasa asing bagiku. Aroma parfum Mas Aris berbeda dengan aroma yang belakangan ini akrab di penciumanku. Di dalam pelukannya, mataku justru refleks melirik ke arah rumah sebelah. Mas Bayu sedang ada di halaman depannya, sedang mencuci motor. Dia sempat menoleh ke arah kami, melihat adegan kemesraan suami istri itu, lalu cepat-cepat membuang muka dan masuk ke dalam rumahnya. Hatiku mencelos. Malam harinya, rumah kami ramai. Mas Aris sibuk membagikan oleh-oleh untuk keluarga dan tetangga yang mampir. Dia tampak sangat bangga dengan hasil kerjanya di luar negeri. Namun, saat tamu-tamu sudah pulang dan kami hanya berdua di ruang tengah, kecanggungan itu muncul. "Gimana kabar tetangga sebelah si Bayu itu? Masih sering bantu jagain lingkungan kan?" tanya Mas Aris sambil mengunyah camilan. Aku hampir tersedak air minumku sendiri. "Iya, Mas. Dia pekok, suka bantu-bantu kalau ada yang rusak di rumah." "Syukurlah, besok kita antarkan oleh ke rumahnya ya." "Nggak enak kalau nggak mampir," lanjut Mas Aris tanpa rasa curiga sedikit pun. Malam itu, saat Mas Aris sudah tidur terlelap karena kelelahan, aku justru terjaga. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi lampu teras rumah Mas Bayu yang masih menyala. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Suamiku ada di sini, di sampingku, tapi jiwaku masih tertinggal di balik tirai jendela, mencari-cari perhatian yang diam-diam diberikan pria di sebelah rumah. Aku sadar, kepulangan Mas Aris bukan mengakhiri kesepianku, tapi justru memulai siksaan batin yang lebih hebat. Pagi itu terasa sangat berat. Mas Aris sudah rapi dengan kemeja barunya, menenteng 1 tas berisi coklat dan kopi dari Korea. "Ayo Sel, kita mampir sebentar ke rumah Bayu sebelum Mas pergi lapor ke Pak RT." Dengan langkah gontai, aku mengekor di belakang suamiku. Setiap langkah mendekati rumah itu terasa seperti berjalan di atas paku. Saat kami sampai di depan pintu, bukan Mas Bayu yang muncul, melainkan Mbak Maya yang baru saja kembali dari luar kota. Mas Aris, sudah pulang." "Wah, selamat ya," sapa Mbak Maya dengan suara nyaring. Namun matanya langsung beralih padaku. Ada tatapan dingin dan selidik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mas Aris dan Mbak Maya mulai mengobrol di teras, sementara aku hanya berdiri mematung di samping suamiku. Tak lama, Mas Bayu keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak pucat saat melihatku, dan Mas Aris berdiri berdampingan.
Ini ada sedikit oleh-oleh dari Korea, Mas Bayu. Makasih ya sudah bantu-bantu Giselle selama saya nggak ada, ucap Mas Aris sambil menjabat tangan Mas Bayu dengan hangat. Tangan Mas Bayu sedikit gemetar. Sama-sama Mas. Sudah kewajiban tetangga. Di sela obrolan itu, Mbak Maya tiba-tiba menyela dengan nada menyindir yang halus. Iya Mas Aris, Bayu ini emang rajin banget belakangan. Saking rajinnya, kadang saya pulang, dia malah lebih sering di luar rumah daripada di dalam. Katanya sih, bantu tetangga. Suasana mendadak kaku. Mas Aris hanya tertawa, menganggap itu sebagai candaan istri yang cemburu. Tapi aku merasa bumi ingin menelanku saat itu juga. Aku melihat Mbak Maya memegang sebuah gantungan kunci kecil yang tergeletak di meja teras mereka. Gantungan kunci yang aku tahu persis itu milikku, yang sempat jatuh di mobil Mas Bayu saat hujan tempo hari. Mbak Maya menatapku tajam, lalu tersenyum penuh arti. Gantungan kunci ini lucu ya, Giselle. Sepertinya aku pernah lihat di tas kamu. Darahku serasa berhenti mengalir. Mas Bayu langsung mengalihkan pembicaraan dengan gugup. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Rahasia yang kami simpan rapat di balik tirai mulai tercium baunya. Setelah kami pulang, aku masuk ke kamar mandi dan menangis tanpa suara. Aku bukan cuma takut pada Mas Aris, tapi takut karena aku sadar bahwa permainan perasaan ini sudah mencapai batasnya. Retakan itu sudah muncul, dan sebentar lagi semuanya mungkin akan hancur berantakan. Sore itu, suasana di antara dua rumah kami terasa sangat mencekam. Mas Aris sedang keluar untuk urusan pekerjaan, sementara aku tahu di sebelah sana sedang ada badai yang lebih besar. Aku bisa mendengar sayap-sayap suara perdebatan dari rumah Mas Bayu. Sebuah pesan masuk ke ponselku, singkat, padat, dan terasa sangat menyesakkan. Temui aku di jembatan pinggir sawah. Sekarang, kita harus bicara terakhir kalinya. Dengan jantung yang berdegup tidak karuan, aku pamit pada ibuku yang sedang mampir ke rumah dengan alasan ingin mencari udara segar. Aku berjalan cepat menuju jembatan kayu di perbatasan kampung, tempat yang sangat sepi saat menjelang maghrib. Di sana, Mas Bayu sudah menunggu. Dia menyandarkan tubuhnya di pagar jembatan, menatap hamparan padi yang mulai menguning. Wajahnya tampak sangat kuyuh, seolah dia tidak tidur berhari-hari. Maya sudah tahu semuanya, Sel, ucapnya langsung tanpa basa-basi saat aku sampai di sampingnya. Gantungan kunci itu. Dan dia juga sempat membaca beberapa pesan lama kita yang lupa aku hapus. Aku menutup mulut dengan tangan. Rasa lemas menjalar ke seluruh tubuhku. Terus, gimana Mas? Apa yang bakal terjadi? Mas Bayu menoleh padaku. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat binar cinta di matanya, melainkan rasa lelah yang amat sangat. Dia memberiku pilihan, memperbaiki semuanya atau kehilangan segalanya, termasuk anak-anak kami. Dan aku sadar, Sel, kita berdua hanya sedang melarikan diri dari kenyataan. Air mataku tumpah. Jadi, semua yang kita rasakan kemarin itu cuma pelarian. Mas Bayu memegang pundakku. Tapi kali ini, tidak ada aliran listrik yang menyenangkan. Hanya rasa sedih yang mendalam. Kita berdua kesepian, Sel. Aku mencari apa yang gak aku dapat dari Maya di kamu, dan kamu mencari sosok Aris di aku. Kita saling menyembuhkan, tapi dengan cara yang salah. Dia menarik napas panjang. Aris, pria yang baik. Dia bekerja keras untukmu. Jangan hancurkan masa depanmu demi perasaan yang tumbuh karena sepi. Aku akan pindah tugas ke kota lain bulan depan. Maya minta kita menjauh. Mendengar itu, hatiku rasanya seperti diremas. Namun, di balik rasa sakit itu, ada setitik rasa lega. Seolah-olah beban berat yang kupikul berbulan-bulan ini akhirnya dilepaskan paksa. Mungkin ini yang terbaik, Mas. Bisikku di antara isak tangis. Kita harus berhenti sebelum semuanya benar-benar hancur. Kami berdiri di sana, dalam diam, untuk waktu yang lama. Membiarkan angin sore membawa pergi sisa-sisa rasa yang seharusnya tidak pernah ada. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan langkah yang lebih mantap. Meski hatiku masih terasa perih, 1 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir di jembatan itu. Pagi ini,
Aku melihat sebuah truk pengangkut barang terparkir di depan rumah sebelah. Mas Bayu benar-benar menepati janjinya. Dia memboyong keluarganya pindah ke kota lain, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang hampir menghancurkan mereka. Aku berdiri di ruang tamu, melihat mereka dari posisi favoritku, di balik tirai jendela. Aku melihat Mas Bayu memasukkan koper terakhir ke dalam mobil. Dia sempat berhenti sejenak, menoleh ke arah jendelaku, lalu menunduk dan masuk ke kemudi. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada pesan singkat, hanya keheningan yang menjadi tanda bahwa babak itu telah benar-benar ditutup. Gisel, kopinya mana? Mas sudah siap nih, mau sarapan? Seru Mas Aris dari meja makan. Aku tersenyum, lalu menarik tirai itu hingga tertutup rapat. Aku tidak lagi merasa perlu mengintip keluar. Iya mas, sebentar. Ini kopinya sudah siap. Aku melangkah ke dapur, menghampiri suamiku yang kini lebih sering meluangkan waktu di rumah sebelum kembali ke rutinitas barunya di kantor cabang dalam negeri. Aku duduk di hadapannya, menyesap tehku perlahan. Mas, panggilku pelan. Kenapa Sel? Mas Aris meletakkan ponselnya, memberikan perhatian penuh padaku. Sesuatu yang kini mulai sering dia lakukan setelah aku memberanikan diri untuk lebih terbuka soal perasaanku. Makasih ya sudah pulang. Aku janji bakal jadi istri yang lebih baik lagi, ucapku tulus. Mas Aris menggenggam tanganku. Mas yang harusnya minta maaf Sel. Mas terlalu sibuk cari uang, sampai lupa kalau kamu juga butuh teman bicara. Kita mulai dari awal lagi ya. Aku mengangguk pelan. Rasa perih karena kehilangan Mas Bayu perlahan memudar, digantikan oleh rasa tenang yang lebih nyata. Pelarian di balik jendela itu memang memberikan kehangatan sesaat, tapi pada akhirnya hanya kejujuran yang bisa menyelamatkan sebuah rumah. Kini, setiap kali aku melewati jendela depan, aku tidak lagi merasa kesepian. Tirai itu kini sering kubuka lebar-lebar, agar sinar matahari pagi masuk dengan bebas, menyinari setiap sudut rumah yang dulu gelap. Aku sudah belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan di rumah orang lain, melainkan di dalam rumah sendiri. Asalkan kita mau saling menjaga dan bicara.